Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maris Nawawi dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 3, yaitu pembuatan kelas abstrak menu item, di mana kita akan membuat menu item dengan turunan, kelas-kelas turunan dari menu item. Untuk perintah yang pertama, kita disuruh membuat menu item yang akan menjadi kelas dasar semua menu item dalam restoran. Jadi nanti kita akan disuruh untuk membuat kelas menu item. Untuk yang kedua, kita disuruh mendefinisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu dan lain-lainnya. Nah, untuk package-nya kita menggunakan ArrayList yang pasti, ada IO untuk menyimpan filenya dan scanner, ada buffer write, buffer reader, dan yang lainnya. Ada hashmap dan map. Nah, untuk yang selanjutnya kita membuat kelas abstrak class ya, yang namanya menu item. Nanti abstrak class ini nanti akan dipanggil ya dengan this nama dan sama dengan nama, seperti itu. Setelah itu nanti kita juga disuruh untuk membuat 3 kelas turunan. Ada 3 kelas turunan. Yang pertama makanan, minuman, dan diskon. Nanti ada kelas makanan. Di sini ada kelas makanan. Terus ada kelas minuman. Ini kelas turunan. Terus ada kelas turunan lagi, yaitu diskon. Nah, seperti itu. Setelah itu kita disuruh buat sebuah kelas yang digunakan untuk mengelola sistem menu restoran yang berupa ArrayList untuk menyimpan semua item menu. Jadi nanti kita disuruh untuk menyimpan menunya di dalam ArrayList. Nah, di sini saya buatkan kelas menu. Nanti di dalamnya ada private ArrayList, menu item, daftar menu, dan membuat new baru ArrayList. Jadi nanti semua ArrayList yang ditambahkan, menu-menu yang ditambahkan akan tersimpan di ArrayList tersebut. Setelah itu setelah membuat ArrayList, kita disuruh membuat kelas pesanan. Nanti kita disuruh membuat kelas pesanan. Nah, untuk di kelas ArrayList ini kita bisa menambahkan menu. Terus kita bisa membaca menu yang sudah ada, tampil menu juga sudah ada. Terus ada simpan menu ke file, ini juga di ArrayList ya. Nah, setelah itu kita disuruh buat kelas pesanan, sama kita menggunakan ArrayList juga. Di sini kita membuat metode untuk menambahkan item ke pesanan dengan tambah pesan ya. Metodenya dengan pesan add item ya. Jadi nanti pesannya akan ditampung di ArrayList juga, di ArrayList yang itu pesanan. Kalau yang tadi itu adalah daftar menu, kalau yang sekarang pesanan, begitu. Kita menggunakan double untuk menghitung totalnya dan for untuk perulangannya. Nanti kita juga menggunakan perulangan. Jadi di sini nanti untuk pesanan kita juga ada diskonnya juga ya. Di sini. Nah, seperti itu. Setelah buat kelas pesanan, kita juga disuruh implementasikan konsep dengan membatasi akses ke atribut kelas. Itu. Jadi nanti
Di sini untuk tampilan menu awalnya, kalau yang di atas itu adalah semua yang yang berhubungan dengan kelas-kelas, baik kelas turunan dan kelas-kelas lainnya, ya. Ada kelas pesanan dan kelas lain, diskon dan lainnya. Nah, yang turunan ini ya. Nah, untuk menu utamanya nanti yang akan muncul pertama kali itu pada publik kelas main yang di sini. Nah, ini akan muncul di awal ya. Jadi kalau kita run misal shift F6, jadi nanti dia akan muncul ini, tambah menu item, tampil menu pesanan, pesanan menu dan lain-lainnya. Nah, di sini saya menggunakan duel ya. Duel terus dan menggunakan switch case. Seperti itu. Jadi saya menggunakan switch case dan duel ya. Jadi nanti kita bisa di dalam menu ini kita bisa menambahkan menu item ya. Jadi kita bisa menambahkan item makanan, minuman dan diskon itu ke dalam menu, itu bisa nomor 1. Terus nomor 2 kita bisa menampilkan menu restorannya, dan nomor 3 kita bisa pesan menunya, dan yang keempat kita bisa menghitung total biaya pesanan, dan yang kelima menampilkan struk pesanan. Nah, yang terakhir ini keluar, jadi kita selesai ya. Kita selesai untuk menggunakan aplikasi ini. Nanti transaksi itu akan disimpan ke dalam file setelah kita keluar, seperti itu. Nah, di sini juga kita menggunakan privat tambah menu, tambah item ke menu. Ini juga penting ya. Jadi nanti setelah kita menambahkan klik pilih nomor 1 ya, pilih nomor 1. Nanti itu akan ditanya masukkan nama itemnya. Disuruh untuk memasukkan nama itemnya. Di sini saya menggunakan boolean untuk tambah item baru ya. Terus ada while juga, ada if juga dan lain-lainnya. Nanti untuk setiap setiap kelas kayak kelas makanan dan kelas minuman setelah diskon itu berbeda. Jadi nanti kalau makanan kategori equal ignore-nya makanan, jadi yang akan dieksekusi yang ini. Jadi nanti berbeda. Dan untuk minuman itu juga berbeda. Jadi ada perbedaannya juga. Terus yang diskon ini yang paling berbeda dari yang lainnya. Jadi nanti kelasnya sudah beda dan pemasukan itemnya juga beda. Untuk masukkan itemnya juga beda. Nah, setelah itu misal kita masukkan makanan dulu. Nama makanannya nasi goreng misal. Terus harganya 20.000. Terus nah, kita diminta untuk masukkan kategori itemnya. Nanti kategori itemnya ini ya realistis ya. Jadi nanti kita kalau dia makanan ya ketik makanan. Kalau dia minuman ya minuman. Nanti kalau kita masukkan diskon baru kita kasih diskon, begitu. Kalau beda dari 3 itu, ini akan error. Jadi tidak akan tidak akan tersimpan. Jenis makanannya, kalau jenis makanannya terserah ya. Nasi goreng itu kan kering. Nah, bisa kita kasih jenis makanan kering. Gitu. Nah, jadi nanti ada pemberitahuan bahwa item berhasil ditambahkan ke menu ya. Jadi kalau kita klik 2, nanti pilih menu yang 2, nanti akan tampil menu makanannya. Setelah itu, setelah pemberitahuan, kita juga ditanya apakah ingin menambahkan item baru lagi. Kalau ya, tinggal ketik ya. Kalau tidak, tinggal diketik tidak. Misal saya ya. Jadi kita nambahkan item baru lagi. Misal minumannya es
Godir, nggak tahu itu bahasa Madura kayaknya. Jadi nanti kita masukkan harganya 5.000. Terus ini untuk kategorinya minuman, dan untuk jenis minumannya karena dia es berarti dingin, seperti itu. Nah, apakah Anda ingin menambahkan menu lagi? Kalau misal tidak, ya sudah tidak, gitu ya. Nah, baru kita bisa lihat yang kedua, tampilan menunya. Nah, di sini sudah ada tampilan menunya ya. Jadi untuk menu restorannya ada 2 menu, yaitu nama yang pertama nasi goreng, yang kedua es gudir ya. Misal kita mau menambahkan lagi, ketik satu lagi aja. Jadi misal kita tambahkan nasi lemak gitu ya, nasi lemak. Terus harga itemnya 50.000. Nah, maka ini statusnya misal diskon. Jadi nanti nasi lemak ini, setiap pembelian nasi lemak nanti didiskon. Diskon berapa? 5% misal. 5%. Oke, tidak. Nah, begitu ya. Jadi nanti setiap ada yang membeli nasi lemak nanti didiskon 5% seperti itu ya. Jadi misal kita ketik yang 3 ya, untuk pesanan menunya. Misal pesan menu, kita ketik yang 3. Misal kita pesan nasi goreng 1. Nah, kita ditanya masukkan jumlah item yang ingin dipesan. Jadi kita mau pesan berapa nasi gorengnya? Misal pesan 3 ya. Terus ditanya lagi mau pesan lagi. Kalau mau pesan lagi ketik 2 misal ya, esnya. Nah, kita ditanya lagi, misal kita samakan ya 3. 4 aja. Jadi masukkan item untuk esnya 4 ya. Sudah. Terus nambah 1 lagi nasi lemak. Jadi nomor 3 nasi lemak 1. Begitu ya. Nasi lemak 1. Nah, kalau sudah selesai baru diketik 0. Nah, jadi pemesanan sudah selesai. Nah, baru kita kalau ingin menghitung biayanya ketik 4. Untuk menghitung biayanya ketik 4. Nah, nanti biayanya sudah muncul di sini. Biaya total biaya pesanannya sebesar Rp80.000 gitu. Jadi nanti misal struknya gimana? Kalau struknya kita tinggal ketik 5 aja. Nah, nanti struknya akan muncul ya di sini. Di sini ada struknya, nasi lemaknya, terus dipotong 5%, terus es godernya 5.000, terus nasi goreng jumlahnya 4 ya, nasi gorengnya 3 ya. Jadi total biayanya 80.000. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu kalau sudah selesai, sudah tinggal bayar dan lain-lainnya. Nah, untuk kan sudah selesai semua, transaksinya sudah selesai semua. Jadi nanti kita tinggal klik atau ketik 6 untuk pilih menu karena kita sudah selesai. Nah, nanti ada pemberitahuan bahwa kalau kita sudah keluar dari program dan daftar menu berhasil disimpan ke file dan daftar menu berhasil dimuat dari file. Begitu. Itu saja mungkin dari saya. Itu pemrograman dari saya, itu program yang saya buat, dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.